Sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan Rusia di Severodonetsk, kata Gubernur Donbas. Kuburan baru di dekat kuburan Mariupol. Ada begitu banyak penduduk kota yang mati sehingga mereka dikubur di parit. Seperti inilah bantuan Putin untuk orang-orang Donbas. Kredit Denis Kazanskij di Twitter, seorang warga memposting foto kuburan di dekat Mariupol. Ada begitu banyak orang mati sehingga orang-orang dikubur di parit. Saya menulis. Kemudian pada 21.50, Kharkov hari ini relawan dan pekerja kota menanam pensi di depan gedung administrasi yang dihancurkan oleh kaliber Rusia. Tank Ukraina lewat. Kemudian pada 21.49 di Twitter, Maria Avdeva, seorang penduduk Kharkiv, memfilmkan para sukarelawan menanam bunga di depan gedung-gedung kota yang dihancurkan oleh pemboman Rusia. Kota kedua di Ukraina itu ditangkap oleh Ukraina. Kemudian pada 21.28, harga kocokan gandum A, catatan mutlak di pasar Eropa, ditutup pada 438,25 euro per ton setelah mengumumkan larangan dari India pada ekspor gandumnya. Kemudian pada 2019, saatnya untuk pembaruan berita. Selama serah terima dengan Jan Castex, Perdana Menteri baru Elizabeth Bourne mendedikasikan kencannya untuk semua gadis kecil. Siapa yang mengundangnya? Mengejar impian mereka, lanjutkan hidup kita. Jan Castex mengumumkan bahwa dia ingin teruslah mengabdi pada negara kita, tapi mau mengundurkan diri ketika meninggalkan kehidupan politik nasional. Dia berkata sambil mentransfer kekuatan ke Matignon. Rusia percaya bahwa keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO adalah kesalahan yang akan merusak keamanan di benua Eropa. Temukan semua informasi tentang perang di hidup kita. Meteo French telah memperingatkan bahwa Prancis akan menyaksikan siklus panas yang luar biasa dengan suhu melebihi 30 derajat Celcius yang seharusnya memecahkan rekor di banyak wilayah. Selain itu, kemungkinan besar akan menjadi bulan Mei terpanas diamati di Prancis. Pada 2009, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki tidak melakukan itu, kamu tidak akan menyerang, tentang aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO setelah kedua negara secara resmi mengadopsi pencalonan mereka. Pada jam 19.58, Ukraina bisa memenangkan perang ini berharap Sekretaris Jenderal NATO Kiev telah mendapatkan kembali kendali atas beberapa daerah yang telah lama disengketakan oleh pasukan Rusia, seperti kota Kharkiv, dan tentara Rusia menghadapi kesulitan manusia dan taktis. Dalam artikel ini, saya menjelaskan mengapa aliansi melihat kemungkinan hasil yang menguntungkan bagi sekutunya. Severodonetsk adalah salah satu kota penting di Donbas yang masih di bawah kendali Ukraina. Terletak sekitar 80 km sebelah timur Kramatorsk, yang telah menjadi pusat administrasi Donbas, Ukraina. Sejak separatis merebut bagian timur cekungan batu bara besar ini pada tahun 2014. Sedikitnya 10 orang tewas dalam penembakan Rusia di kota Severodonetsk, Ukraina Timur, yang hampir dikepung oleh pasukan dari Moskow. Gubernur wilayah itu mengumumkan, pemerintah memutuskan untuk menginformasikan NATO tentang keinginan Swedia untuk bergabung dengan aliansi. Perdana Menteri Magdalena Andersson mengatakan, saat konferensi pers, kami meninggalkan era untuk memasuki era baru, menurut pemimpin Swedia. Ekspansi NATO ini tidak menimbulkan ancaman langsung, tetapi penyebaran infrastruktur militer di wilayah negara-negara ini tentu saja akan menghasilkan tanggapan. Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap bahwa keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO bukan merupakan ancaman dengan sendirinya. Bagaimanapun, Rusia akan menanggapi pengerahan militer tersebut. Hampir 3 bulan konflik, beberapa pengungsi Ukraina telah kembali ke rumah. Tetapi bagi yang lain kembali tetap tidak mungkin. Ini adalah kasus Chen yang tiba di wilayah Paris pada bulan Maret bersama kedua putrinya. Dan jurnalis kami Marie-Violette Bernard bertemu. Cuaca kering dan panas membuat para petani khawatir, terutama yang menanam gandum, roti, makanan pokok di ujung rantai bisa mengalami dehidrasi. Sementara inflasi sudah membanjir. Maria Adelaide Skegech menjelaskan dalam artikel ini mengapa kekeringan bisa membuat kita dalam masalah. Dengan pembukaan festival film Chance besok, sebuah film dokumenter kekuatan perempuan ditulis oleh Lady Merah. Ini menyoroti kemunculan perempuan di sinema dan perjuangan mereka untuk eksistensi. Ini akan disiarkan malam ini di French 2. Isabel Malin memberi Anda ringkasan. Kami berkomitmen pada komunitas global kami dan harus tetap setia pada nilai-nilai kami. CEO Group Charles Kempinski membenarkan, menghormati nilai-nilai kita berarti kita tidak bisa lagi mempertahankan kurung le logo de McDonald's. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kurung le logo de McD di Rusia, tambahnya. Akankah Perdana Menteri baru tahu hari ini? Tidak ada yang pasti. Biasanya memang begitu, tapi siapa yang benar-benar tahu? Seorang penasihat menteri mengatakan kepada Frank-Info, ikuti situasi dalam hidup kita. Aplikasi keanggotaan NATO dari Swedia dan Finlandia adalah konsekuensi langsung dari tindakan Vladimir Putin dan otorisasi Frank-Info Camille Grant, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi. Naikkan tindakan baru, dari hari ini masker tidak lagi wajib di transportasi umum. Kami merangkum aturan kesehatan yang masih berlaku di sini. Mantan pemain sepak bola Toni Verilis, dia divonis 5 tahun penjara. Sebaliknya, beberapa sumber Ukraina menuduh Rusia merotasi
tawanan perang Ukraina setelah mereka dipindahkan ke Mariupol kemarin. Mereka ditampilkan sebagai pejuang dari Azovstal tetapi resimen terus mempertahankan diri, tulis beberapa saluran Telegram Ukraina. Dari sekitar 1.000 tentara Ukraina yang terperangkap di bawah bom, sekitar 600 akan terluka. Sviatoslav Palamar, wakil komandan resimen Azov, baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka telah dievakuasi. Di Mariupol, lusinan tentara Ukraina meninggalkan pabrik Azovstal dengan bendera putih untuk menuntut pembukaan negosiasi dengan tentara Rusia, kata Komandan Batalion Vostok Rusia di Rusia 1. Tapi hati-hati karena informasi ini belum dikonfirmasi di pihak Ukraina. Aplikasi untuk keanggotaan NATO dari Swedia dan Finlandia tidak ada eskalasi, tapi satu tindakan defensif dan otorisasi French Info Kamil Gren, Wakil Sekretaris Jenderal Aliansi. Bagaimanapun itu adalah konsekuensi langsung dari tindakan Vladimir Putin. Menurutnya karena mereka menganggap bahwa situasi keamanan di Eropa telah sangat berubah. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan bahwa Rusia sedang mengumpulkan dokumen untuk memulai penyelidikan resmi terhadap aktivitas biologis militer di Ukraina dalam waktu dekat. Selain itu, kemungkinan besar akan menjadi bulan Mei terpanas diamati di Prancis. Pada 2009, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki tidak melakukan itu, kamu tidak akan menyerang, tentang aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO setelah kedua negara secara resmi mengadopsi pencalonan mereka. Pada tahun 1958, Ukraina bisa memenangkan perang ini berharap Sekretaris Jenderal NATO Kiev telah mendapatkan kembali kendali atas beberapa daerah yang telah lama disengketakan oleh pasukan Rusia, seperti kota Kharkiv, dan tentara Rusia menghadapi kesulitan manusia dan taktis. Dalam artikel ini, saya menjelaskan mengapa aliansi melihat kemungkinan hasil yang menguntungkan bagi sekutunya. Severodonetsk adalah salah satu kota penting di Donbas yang masih di bawah kendali Ukraina, terletak sekitar 80 km sebelah timur Kramatorsk yang telah menjadi pusat administrasi Donbas, Ukraina. Sejak separatis merebut bagian timur cekungan batu bara besar ini pada tahun 2014. Sedikitnya 10 orang tewas dalam penembakan Rusia di kota Severodonetsk, Ukraina Timur, yang hampir dikepung oleh pasukan dari Moskow, gubernur wilayah itu mengumumkan. Pemerintah memutuskan untuk menginformasikan NATO tentang keinginan Swedia untuk bergabung dengan aliansi. Perdana Menteri Magdalena Andersson mengatakan, saat konferensi pers, kami meninggalkan era untuk memasuki era baru, menurut pemimpin Swedia. Ekspansi NATO ini tidak menimbulkan ancaman langsung, tetapi penyebaran infrastruktur militer di wilayah negara-negara ini tentu saja akan menghasilkan tanggapan. Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap bahwa keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO bukan merupakan ancaman dengan sendirinya. Bagaimanapun, Rusia akan menanggapi pengerahan militer tersebut. Hampir 3 bulan konflik, beberapa pengungsi Ukraina telah kembali ke rumah. Tetapi bagi yang lain kembali tetap tidak mungkin. Ini adalah kasus Chen yang tiba di wilayah Paris pada bulan Maret bersama kedua putrinya. Dan jurnalis kami Maria Violet Bernat bertemu. Cuaca kering dan panas membuat para petani khawatir, terutama yang menanam gandum, roti, makanan pokok di ujung rantai bisa mengalami dehidrasi, sementara inflasi sudah membanjir.